Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait materi blended learning yang telah saya baca dari buku yang berjudul What Works in Talent Development Blended Learning by Jennifer Hoffman. Buku itu membahas tentang apa aja sih? Yuk kita simak. Pada buku ini membahas tentang materi blended learning yang dikemas dengan sangat baik dan sangat mudah diterapkan dalam pembelajaran, di mana tujuannya untuk memecahkan masalah belajar khususnya dalam pembelajaran maupun dalam pelatihan. Selain itu, buku ini juga terdiri dari tips-tips jitu untuk membantu para instruksional pembelajaran menemukan konsep dan ide yang cepat untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran blended learning. Mengapa sih harus blended learning? Ya, salah satu pembelajaran yang sering digunakan saat ini adalah blended learning. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan mendengar pembelajaran berbasis blended learning. Tapi, apakah kalian sudah memahami konsep dari blended learning itu sendiri? Ya, kita bahas ya. Blended learning ini mencakup beberapa kombinasi pembelajaran, yakni adanya pembelajaran tatap muka dan pembelajaran mandiri yang didukung sumber daya berbasis elektronik, misalnya seperti infografis, video, maupun e-learning. Namun, kita juga perlu memahami bahwa metode pembelajaran blended learning ini lebih dari sekedar mengurutkan berbagai media atau aktivitas dalam materi pembelajaran. Akan tetapi juga bagaimana blended learning ini dapat menyesuaikan objek pembelajaran dengan strategi, teknik, maupun teknologi instruksional yang paling tepat sekaligus dapat memenuhi kebutuhan organisasi khususnya pada kebutuhan peserta didik. Nah, pembelajaran blended learning ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran formal maupun pembelajaran informal. Pada konsep blended learning atau dalam sistem manajemen pembelajaran yang biasa kita kenal dengan LMS, ini juga dapat digunakan sebagai referensi ataupun tools yang dapat digunakan oleh siswa walau jarak jauh. Nah, selain itu, juga pembelajaran blended learning ini juga mendukung jangkauan yang lebih baik dan lebih luas kepada pelajar yang menghubungkan tenaga kerja secara global dan bekerja secara virtual. Dari sisi sumber belajar, pembelajaran blended learning ini peserta didik dapat mengakses sumber belajar tanpa mengenal waktu maupun ruang. Kemudian juga blended learning ini juga dapat mengakomodasi dari gangguan penglihatan, pendengaran maupun mobilitas. Chapter 1, Getting Started, What is Blended Learning? Pada kesempatan kali ini membahas tentang apa sih itu definisi dari blended learning. Nah, definisi blended learning ini merupakan serangkaian blok konten yang disusun secara sistematis untuk menciptakan pengalaman belajar bagi peserta didik. Sebagai profesional pembelajaran, guru maupun pendidik dapat mencocokkan tujuan pembelajaran dengan media pembelajaran serta memilih lingkungan belajar yang sesuai untuk memastikan peserta didik ini dapat belajar melalui konten yang diberikan dan dipimpin oleh guru maupun instruktur tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, desainer pembelajaran ini juga harus perlu memahami bahwa belajar ini akan terjadi secara terus-menerus dan dapat terjadi melalui lingkungan sekitar. Jadi belajar itu bukan hanya diterima di dalam kelas, tetapi juga peserta didik ini dapat belajar di luar kelas maupun dari lingkungan sekitarnya. Modern classroom atau kelas modern saat ini, ruang kelas yang digunakan dalam pembelajaran itu bukan hanya sebagai sebuah tempat saja, akan tetapi bagaimana suatu tempat tersebut dapat menciptakan pengalaman bagi peserta didik. Nah, pembelajaran bukan hanya dilakukan secara tatap muka dan hanya terjadi di kelas saja. Akan tetapi juga pembelajaran ini dapat melalui perangkat seluler, kebun binatang, museum, tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, perlu
dipahami juga nih bahwa dalam merancang pelatihan, yakni perlu mempertimbangkan audiens dan membuat program yang memperhatikan pada karakteristik pekerjaan secara global maupun secara sosial.